Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang pengalaman saya mendirikan mebel, guys. Jadi bagi teman-teman tukang kayu yang sudah merasa cukup ilmunya dan masih takut mendirikan usaha sendiri, mari kita simak pengalaman saya dan saya akan berbagi sedikit tips buat kalian biar kalian sukses. Jadi teman-teman yang masih ragu mendirikan usaha sendiri tapi ilmunya sudah cukup ya, sudah bisa nukang, bagaimana caranya? Pertama-tama siapkan mental dulu, guys, dan keberanian. Jadi ketika teman-teman mentalnya sudah oke, keberaniannya sudah oke, monggo lanjut. Insya Allah teman-teman sukses. Sambil ngopi, guys, jadi usaha itu enak, guys, santai sambil ngopi. Jadi dulu ya, waktu pertama saya bisa mendirikan usaha sendiri itu landasannya gimana. Jadi dulu ya, pertama dasar saya bisa nukang, guys. Walaupun teman-teman tidak sekolah, hanya belajar melalui mungkin cuma lihat-lihat tutorial di YouTube, atau mungkin teman-teman cuma ikut tukang. Tapi kalau merasa sudah cukup dan ingin mendirikan usaha sendiri, itu bagus banget, guys. Jadi gini, dulu saya itu langsung berani mendirikan usaha tanpa berpikir nanti ada yang beli atau enggak. Itu pertama. Jadi kalau saya ya sekarang tuh mengingat-ingat, kalau sekarang mungkin juga susah mau mendirikan usaha, itu juga bingung nanti ada yang beli enggak, karena pesaingnya tentu saja banyak ya, guys ya. Itu jangan mengundurkan niat teman-teman untuk mendirikan usaha. Jadi mungkin ya pikiran-pikiran yang membuat teman-teman takut itu jangan dipikir, guys. Yang penting berani dan maju dulu. Entah nanti apa itu berhasil atau endaknya itu jangan dipikirkan. Jadi ketika teman-teman masih muda itu malah bagus, guys, mendirikan usaha. Karena apa? Saya juga pernah lihat di YouTube itu dia mengatakan, punya kata-kata, singkirkan urat malu kalian mumpung masih muda, jangan malu-malu usaha. Itu bagus, guys, karena ketika kita mau memulai usaha itu malu, takut dicemooh oleh tetangga, biasanya itu rintangan-rintangan seperti itu harus kita singkirkan dan tidak usah kita pikirkan. Karena kalau kita pikirkan masalah-masalah itu jadi pengalaman dulu saya juga pertama berani dan sudah punya ilmu pertukangan walaupun sedikit. Karena kalau zaman sekarang, guys ya, nukang kayu itu kita sudah diajari alat, guys. Gergaji sudah enak, pakai gergaji circular saw. Terus kita mengetam sudah enak, pakai mesin, tidak seperti dulu gini pakai manual itu. Jadi itu yang nomor satu teman-teman butuhkan. Kemudian kedua, guys, itu teman-teman mungkin tempat kerja ya di samping rumah apa di mana gitu ya, guys ya. Yang penting bisa buat bekerja. Untuk tempat usaha itu bisa teman-teman siapkan sekitar berapa ya, 4 kali 6 meter sudah cukup, guys. Insya Allah sudah cukup, atau di bawahnya itu sudah cukup. Yang penting bisa buat kita kerja. Oke, terus kemudian ini modal, guys. Mungkin diantara teman-teman kita yang masih masih bingung masalah modal, itu juga penghalang bagi kita untuk melakukan usaha. Itu sebaiknya ya teman-teman mungkin
Kalau dulu saya itu kerja guys, kumpul dulu ya, kerja mungkin dulu berapa ya, 5 bulan saya ngumpulin buat ya beli alat. Terus pertama dulu saya beli kayu itu, beli bahan baku itu habis sekitar 1.500.000 guys. Itu insya Allah sudah jalan guys. Kalau sekarang mungkin teman-teman menyiapkan dana sekitar 3 juta itu sudah cukup untuk mendirikan usaha sendiri. Jadi modal juga harus ada ya, walaupun sedikit. Tuh, yang dulu saya juga pernah ngomong modal nol apakah bisa? Sebenarnya bisa kalau sudah kita kerja sudah lama dan sudah dipercaya orang, kita tanpa modal pun bisa. Tapi kalau untuk awal-awal teman-teman mau mendirikan usaha juga paling enggak punya sedikit modal. Dan sekarang untuk cari modal itu juga sudah enak guys ya, ada apa namanya itu, KUR ya, itu bisa kita manfaatkan. Jadi gitu ya, pengalaman saya dulu, saya berani gitu saja, enggak memikirkan nanti laku apa enggak saya pikirkan. Yang penting usaha dulu, hasil kita serahkan kepada yang di atas. Ikhtiar kita berdoa, tuh hasil kita serahkan yang di atas gitu guys. Oke, mungkin apa ya guys ya yang perlu saya tambahkan lagi untuk memulai usaha. Tadi kemauan yang kuat, urat malu harus kita singkirkan, dan mental juga harus kita singkirkan. Harus benar-benar semangat dan pantang menyerah guys. Usaha namanya gagal itu biasa. Yang penting sudah kita planning benar-benar guys ya, jangan mencampur adukkan usaha dengan keperluan pokok kita, keperluan keluarga, itu jangan campur adukkan. Misalkan ketika teman-teman melakukan usaha, usahakan ya guys ya, ini upah saya, ya ini upah ini yang kita buat apa itu, buat keperluan kita sendiri. Privé itu namanya kalau dalam bahasa sekolah. Mencampur adukkan apa itu, keuangan itu privé, kebutuhan pribadi itu jangan sampai dicampur adukkan. Oke, apalagi ya guys ya, kemauan, urat malu tadi sudah, yaitu tinggal action. Semoga kalian sukses.